Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga dimanapun Anda berada senantiasa dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an. Bersama saya Isa Alkaf, ada Ondi kameramen dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan alhamdulillah seperti biasa ikhwan akhwat, setiap hari Selasa pagi kita ada edisi Ulumul Quran bersama Ustadz Otong Suratman yang alhamdulillah sudah membersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Dan juga bersama Ustadz Husein bin Hamid Al-Hattas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. kakinya dilibat-libat sedikit, mudah-mudahan sehat-sehat Ustadz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin. Mohon doanya ikhwan akhwat, semoga ikhwan akhwat juga sehat-sehat di rumah. Hari ini ikhwan akhwat kita akan membahas Ustadz Husein dan juga Ustadz Otong. Kita akan membahas tentang betapa luasnya makna ibadah. Cakupan ibadah ini banyak dipahami Ustadz sekedar ritual saja. Di Quran bahkan ada beberapa kalimat para nabi mengingatkan kaumnya ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kalimatnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna yang dijelaskan oleh Al-Qur'an tentang ibadah itu sendiri? Apakah benar hanya sebatas kalimat ini, beribadah kepada Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, ataukah benar ini hanya sebatas ritual saja? Karena banyak dipahami dari kita mempersekutukan Allah. Oke, kita nggak menyembah pohon misalnya, atau nggak menyembah hal-hal berhala atau segala macam. Tapi banyak orang nggak sadar Ustaz, saat dia kerja kemudian ada azan maghrib atau ada azan, dia tidak meninggalkan pekerjaannya, tidak mendatangi sholat dan tetap dengan pekerjaannya. Kalau secara tersurat, secara zohir kan sepertinya tidak menyekutukan, tapi kalau secara maknawi kayaknya dia mendahulukan kerjaan dibanding sholat dan lain sebagainya. Atau misalnya dia punya kekuasaan, kemudian dibanding dia menegakkan hukum Allah, dia lebih memilih untuk menjaga kekuasaannya agar dia tetap berkuasa. Itu apakah itu disebut menyekutukan Allah atau tidak Ustaz? Barangkali bisa menjadi bahan diskusi. Barangkali Ustaz Otong dulu atau Ustaz Husein dulu. Kita mulai dengan Al-Fatihah dulu insyaallah. Oh iya, marhaba. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kita belum buka ikhwan akhwat dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Alangkah baiknya semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat buat kita. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkat bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah tanamkan taufik di dalam hati kita agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan orang-orang yang disesatkan ataupun jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ustaz, kelupaan tadi. Masya Allah, mudah-mudahan diterima Al-Fatihah. Amin, Barangkali amin. Ustaz Otong dulu atau Ustaz Husein terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Hussein Alatas, Ustaz Isa, juga Bang Ondi ya, Guru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cukup cerah ya, kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kajian yang sangat istimewa, yaitu terkait dengan Ulumul Quran. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa ya, tentang ibadah kepada Allah itu ya seperti apa hakikatnya itu gitu. Karena pada kenyataannya itu memang ada beberapa problem ya umat Islam itu ya. Dari sisi misalkan ya bacaan Qur'annya saja kan 65% umat Islam Indonesia itu buta huruf Al-Qur'an gitu. Nah, itu kan menjadi problem ya gitu. Belum permasalahannya STMJ gitu ya. Apa tuh Ustaz, STMJ? itu sholat terus maksiat jalan gitu. Nah, ini kan sebuah pemikiran bagaimana sebenarnya ibadah kepada Allah itu seperti apa gitu. Nah, dengan diutusnya para nabi dan rasul ya terus silih berganti ya menyampaikan dakwah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada beberapa ayat yang sedikit korelasinya mungkin nanti perlu dibahas Bib ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu perintah untuk beribadah kepada Allah ya. Ujungnya itu la'alakum tatakun gitu. Agar kamu bertakwa. Juga perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ujungnya juga la'alakum tatakun. Dalam konteks kajian tatakun itu kan bertakwa itu memelihara diri, menjaga diri gitu ya. Terus dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Bahkan ada sebuah literatur yang namanya takwa puncaknya itu ya seluruh hidupnya itu memang selalu aktivitasnya itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik dalam salat maupun di luar salat tetap terhubung ya. Termasuk saya pernah baca juga ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana zikir Rasulullah kullu ahya, seluruh hidupnya kan gitu. Nah, berarti ini kan satu kesatuan. Nah, sementara ini yang terjadi itu tadi dari sisi pengetahuan umat ini masih rendah ya. Kenapa? Karena baca malas gitu ya gitu. Ini mungkin problem yang harus ditata ulang gitu, bagaimana dengan mempunyai wawasan mungkin yang cukup luas ya terhadap ajaran Islam yang tergandung dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah Rasulullah, mungkin akan sangat membantu ya kitab itu bisa konsisten ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita melihat itu dalam konteks surah Al-Fatihah ayat 5 kan, di situ dijelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dalam bentuk jama gitu ya. Menyeluruh gitu. Artinya itu pada kenyataannya kembali umat Islam itu ya kurang persatuan, kurang kebersamaan. Pada ayat itu tuh memberikan informasi bahwa ketika sholat berjamaah, bareng-bareng itu berjamaah ya dalam ibadah kepada Allah, simbolnya sholat jamaah. Tetapi kenyataannya pada kehidupannya masing-masing tidak berjamaah. Nah, barangkali ini juga mungkin sebuah gambaran, nanti lebih diperjelas bagaimana kalau kita menelaah seluruh rangkaian kitab suci Al-Quran gitu.
walaupun perintah bertakwa itu mastata'tum ya dalam surah lain itu, tetapi mastata'tum itu bukan berarti mandek, tetapi aktif, tapi menuju puncak takwa, ittaqullah haqqa tuqatih, ke situ gitu kan. Nah, gambarnya seperti apa supaya umat ini melek gitu ya gitu. Terutama melek Al-Qur'an gitu ya. Sehingga betul-betul bisa menghadapi kehidupan itu dengan zaman Rasulullah mungkin ya, gambarannya itu ya. Zaman Rasulullah itu kan dengan para sahabatnya itu betul-betul menjadi sebuah model ya kehidupannya, di samping beribadah kepada Allah secara khusus melalui ibadah sholat, juga melalui ibadah dalam kehidupan sosialnya. Mungkin kalau saya sedikit mengambil konteks ya, jadi artinya itu seluruh umat manusia itu setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam konteks tadi ibadah mahdoh gitu ya. Kemudian setelah itu kan dalam Al-Baqarah ayat 83, An-Nisa ayat 36 itu kan diberikan informasi bagaimana posisi manusia itu, setelah beribadah kepada Allah itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua ya, kemudian kepada saudara-saudara dekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang miskin, dan berkata dengan manusia itu dengan perkataan yang baik. Juga diperkuat An-Nisa ayat 36 itu berbuat lagi baik juga kepada tetangga dekat, tetangga jauh, juga teman-teman sejawat. Berarti konteksnya itu ini harus universal gitu ya Bib ya. Artinya kepada ibadah kepada Allah baik mahdoh maupun goreh mahdoh itu merupakan satu kesatuan. Mungkin ini gambaran sebagai pengantar bahwa bagaimana kita semua itu ya selalu ya ibadah itu terus terkait gitu ya, antara ibadah mahdoh dengan goreh mahdoh itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan, sehingga tidak ada lagi STNJ gitu, atau amar ma'ruf nyambi mungkar gitu. Tetapi yang betul itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Mungkin ini sebagai pengantarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala qadarnaka haqqa qadrik wala syakarnaka haqqa syukrik wala taqaynaka haqqa tuqatik faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa saja yang membaca Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya, dia akan menjumpai bahwa fokus dari dakwah para nabi dan para rasul adalah seruan kepada umat mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kita lihat pada ayat ayat 59 dari surat Al-A'raf. Dan seterusnya kita akan lihat bagaimana Allah mengisahkan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh. Begitu pula Nabi Allah Syuaib, masing-masing menyampaikan pesan yang sama. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu juga wa ila adin akhahum huda wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha
ma lakum min ilahin ghairu. Wa ila Syu'aib wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Begitu juga dalam surat Nuh, Nabi Allah Nuh sesuai dengan perintah Allah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Kalau mereka tidak sadar, maka azab yang pedih akan datang pada mereka. Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, qala ya qaumi ibudullah wattaquhu, qala ya qaumi ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Wahai kaumku, sembahlah Allah, bertakwalah padanya dan ikuti, taati seruan dan ajakanku pada kalian. Allah juga menegaskan semua nabi melakukan hal yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat rasul mereka dengan membawa pesan yang sama. Sembahlah Allah, beribadahlah kepadanya, dan jauhkan diri kalian dari penyembahan terhadap taghut. Taghut itu apa sih? Taghut dalam bahasa Arab diambil dari kata kerja tagha yatgha tughyanan, yaitu perbuatan, sikap, atau cara hidup yang keluar dari rel dan batas. Isim fa'il atau pelakunya taghin, orang yang melampaui batas atau sesuatu yang melampaui batas. Kata mubalaghah, superlatifnya taghut. Di saat seorang mengetahui bahwa Allah penciptanya, Allah yang melimpahkan nikmat karunia atas dirinya, Allah lakukan semua itu tanpa sekutu, lalu dia menyembah makhluk yang serupa dengan dirinya, berarti dia telah melakukan ibadah penyembahan terhadap taghut. Betul tak? Apabila Allah turunkan kitabnya, berikan bimbingan, petunjuk, dan pedoman hidup yang mencakup seluruh kehidupan manusia, seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadinya, ekonominya, sosialnya, begitu juga berbangsa, bernegara, sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Ternyata dia meninggalkan kitab Allah, meninggalkan petunjuk dan hukum-hukum aturan yang datang dari Allah, menggantikannya dengan hukum-hukum yang berasal dari produk manusia. Maka dia sama dengan orang yang menyembah taghut. Menyembah taghut. Nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang menyampaikan pesan Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Nah, kita perlu memahami dengan jelas ya firman Allah, u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Arti ibadah jelas bagi kita semua. Kata abdun itu menggambarkan seorang hamba. Hamba sahaya dulu dikenal dengan nama abdun. Artinya dia sebagai seorang yang tidak punya kemerdekaan, yang terikat oleh apa? Perintah-perintah dan aturan Tuhan. Melaksanakan perintahnya. Bila hamba tersebut taat patuh kepada Tuhannya, dia hamba yang baik. Bila dia menentang, membangkang, atau melarikan diri, dikatakan sebagai hamba al-abiq, yang apa? Meninggalkan perintah Tuhannya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kata apa? Kata abdun dan abid untuk kita semua. Sebagai hamba yang berhubungan dengan Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita. Kita berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah. Hubungan ini jauh lebih kuat daripada seorang manusia yang membeli seorang budak, ya, yang sama sebetulnya merupakan apa? Saudara dia yang berasal dari ayah ibu yang sama, tapi nasib mengantarkan dirinya sebagai seorang budak. Kalau hamba tersebut wajib taat pada tuannya, nah kira-kira bagaimana kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kata kerja abada ya'budu berarti apa? Berarti beribadah, mengabdi. Kalau bahasa Indonesia diartikan menyembah, ya. Menyembah. Tapi kata menyembah ini karena punya latar belakang, ya,
yang tidak sejalan dengan aturan Islam, kita lebih suka apa? Mengartikan mengabdikan diri kita, hidup kita semata-mata hanya teruntuk Allah. Nah, kalau kita memahami kata ibadah tadi, yang diambil dari kata abada ya'budu, beribadah atau mengabdi. Sedangkan tujuan dari ibadah kita tujukan untuk siapa? Untuk Allah. Dengan sendiri kita harus faham siapa itu Allah. Baru kita akan memahami apa? Makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Pemahaman yang populer di tengah-tengah kita, ibadah itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ritual. Di saat seorang percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, kemudian dia menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, haji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dianggap telah menunaikan dan menjalankan perintah beribadah. Lalu bagaimana aspek kehidupan yang lain? Mereka beranggapan bahwasannya seorang dapat hidup berumah tangga sesuai dengan pilihannya. Hidup dalam kehidupan perekonomian juga sesuai dengan pilihan dan kemauannya, tidak terikat dengan aturan Allah. Begitu juga kehidupan sosialnya, begitu juga kehidupan berbangsa bernegaranya. Artinya, ibadah yang dimaksudkan dari perintah Allah tadi menurut mereka sebatas ibadah ritual. Adapun kehidupan yang lain, ya, terdapat sekat pemisah. Sekat pemisah di mana kehidupan tersebut, ya, menurut mereka, manusia bebas melakukan apa yang diinginkan. Apalagi dengan mengutip sebuah hadis palsu. Tapi palsu dianggap sahih. Antum a'lamu bi amri dinikum. Kalian lebih tahu urusan agama kalian. Latar belakang hadis ini, satu hari Rasulullah SAW di Madinah menyaksikan petani korma sedang mengawinkan korma. Korma ini pohon yang agak manja. Dia bisa kawin sendiri, tapi tidak maksimal hasilnya. Ya, dia melalui angin, melalui kupu-kupu, melalui serangga, bisa terjadi perkawinan. Tapi untuk menghasilkan hasil yang baik dan maksimal, para petani korma mengawinkan korma. Mengawinkan pohon korma. Karena ada pohon korma yang jantan yang tidak menghasilkan buah. Ya. Nah, mereka melakukan namanya ta'bir an-nakhl, artinya mengawinkan korma, atau talqih an-nakhl. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Jawaban mereka bahwa kami sedang mengawinkan pohon korma. Rasulullah mengatakan, la taf'alu, jangan kalian kerjakan. Riwayat yang lain mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kita mengawinkan pohon korma? Rasulullah mengatakan, kalian tidak perlu melakukan. Akhirnya, perintah Rasul tadi ternyata bertentangan dengan apa? Dengan apa yang mereka dapatkan setiap tahun. Tadinya pohon korma mereka menghasilkan buah yang banyak, semenjak Rasulullah perintahkan untuk tidak mengawinkan pohon korma, gagal panen. Akhirnya para sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ternyata pohon-pohon korma kami gagal panen. Akhirnya Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi amri dinikum, kalian lebih tahu urusan dunia. Palsu ini. Nabi mengatakan bahwa saya manusia biasa seperti kalian. Di saat saya berbicara tentang urusan dunia, itu sama dengan kalian. Tapi di saat saya menyampaikan urusan agama, maka dengarkan dan patuhi aku. Ini hadis dianggap sahih. Padahal sebetulnya hadis ini hadis yang menjadi cikal bakal lahirnya pemahaman sekuler dalam Islam. Siapa yang mendirikan? Raja-raja. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, para khalifah itu hanya menjalankan amanat Allah, memimpin sesuai dengan apa? Kebenaran yang datang dari Allah. Raja-raja, para penguasa tidak menyukai hal ini. Akhirnya mereka perintahkan orang untuk membuat hadis palsu bahwa kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya urusan pemerintahan, perekonomian, nggak ada hubungan dengan agama. Yang penting kalian sholat, puasa, berhaji, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tahu kebenaran dari pendapat ini.
Kalau kita kembali kepada hadis tadi, saya bertanya, kira-kira Ustaz Isa, Ustaz Otto, sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah tahu nggak menanam kurma? Udah. Apa perlunya mereka bertanya sama Rasul? Bahkan mereka lebih ahli dalam menanam kurma dibandingkan Rasul. Betul nggak? Betul. Nggak perlu mereka bertanya pada Rasul. Betul kan? Yang kedua, Quran pada surat-surat Makkiyah menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan termasuk tumbuh-tumbuhan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Allah tidak berpasangan, Allah ciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan bumi, hewan ternak, termasuk diri mereka. Wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Lampu ini kalau tidak ada pasangan antara positif dan negatif tidak akan apa? Ya, benar. Sampai atom yang kecil pun berpasangan. Ada inti atomnya, ada juga elektronnya. Betul enggak? Betul. Satu bunga ada apa? Ada serbuknya, ada juga apa? Putiknya. Menggambarkan bagaimana berpasangan. Betul enggak? Betul. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, sebagaimana firman Allah, benda-benda yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, dalam ayat yang lain pada surat Adz-Dzariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar menjadi pelajaran renungan bagi kalian bahwa Allah yang menetapkan hukum ini tidak termasuk dalam hukum tersebut karena berpasangan, saling membutuhkan. Ya. Ini merupakan gambaran dari makhluk Allah. Sedangkan Allah, Dialah Tuhan yang ahad, yang esa, yang tidak butuh kepada sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Nah kira-kira, kalau Rasulullah ditanya, perlu tidak kita mengawinkan korban? Dengan ayat tadi yang membimbing Rasul, bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Kira-kira jawaban Rasul sesuai dengan Quran? Apa seperti yang kita dengar tadi? Seharusnya jawaban Rasul, kawinkan. Kalau seandainya mereka perlu bertanya pada Rasul. Bukan mengatakan jangan lakukan. Kalau mengatakan jangan lakukan, berarti kita beranggapan Rasul tidak faham Al-Quran. Betul tidak? Mustahil nggak Rasul tidak faham Al-Quran? Mustahil. Maka hadis ini jelas-jelas merupakan hadis palsu yang dibuat oleh raja-raja ingin menjadikan agama itu hanya terbatas pada ranah ritual. Nah sekarang kita ingin kembali kepada tuntunan Allah dalam kitabnya. Apabila Ustaz Isa ditanya, Man huwa Allah? Siapa itu Allah? Bagaimana kita mengenal Allah? Kira-kira jawabannya apa? Kembali ke Quran. Kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah kepada kita. Tapi sayangnya ulama Islam bukan kembali kepada Al-Quran. Mulai mereka bukan hanya mendirikan madhab-madhab fikih, tapi juga madhab-madhab akidah. Ada Asy'ari, ada Maturidi, ada Mu'tazilah, ada Salafi, ada Sufi. Lahir madahibul aqaid atau aliran-aliran akidah dalam Islam. Seolah-olah Tuhannya berbeda, seolah-olah nabinya tidak sama, seolah-olah kitabnya berbeda. Akhirnya disebabkan lahirnya madhab-madhab ini dalam akidah, terjadilah apa? Pertentangan, perselisihan, saling mengkafirkan satu dengan lain. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran memberikan penerangan, penjelasan yang simpel. Kalau orang bertanya, siapa itu Allah? Bagaimana kami dapat mengenal Allah yang kita sembah? Masa kita menyembah sesuatu yang tidak jelas? Bagaimana kita mengenal Allah? Sederhana. Coba baca nama-nama Allah dalam Al-Quran. Di antara nama Allah yang kita sering baca, ya, sebagaimana yang kita dengar dari Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq,
sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu, Al-Malik, yang menjadi penguasa. Kemudian apa? Al-Hakim, yang memerintah. Dan dia memerintah alam raya dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul enggak? Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Dari nama-nama ini kita memahami bahwasannya ketika Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah, berarti apa? Kita terikat dengan nama-nama Allah yang berfungsi sebagai penjelasan penerangan siapa itu Allah. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddusu ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir antal Khaliq antal Bari'ul Musawwir ya Allah ya Rahman. Nah, kalau antum perhatikan dari apa? Dari nama-nama Allah yang begitu indah. Allah menerangkan siapa dirinya. Nah, kalau dia Al-Malik sebagai raja di raja, dia juga Al-Hakim. Dia juga Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kira-kira bisa nggak dia menerima kalau ada orang-orang atau makhluk-makhluknya tidak mentaati Allah, tidak menghormati hukum yang datang dari Allah, bahkan menetapkan hukum-hukum dalam mengatur kehidupan manusia dengan melangkahi Allah. Kalau pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi, begitu pula anggota DPR-nya, mereka menetapkan atau rakyat menetapkan aturan-aturan hukum atau menolak untuk patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh negara, kira-kira dianggap pembangkang apa tidak? Padahal hubungan antara presiden, menteri dengan rakyat hubungan sederajat. Cuma rakyat berikan kepercayaan pada mereka untuk dapat mengatur hidup mereka, mendistribusikan juga kekayaan negara, memberikan peluang kesempatan yang sama untuk semua rakyat. Hubungannya sama, setara. Nah, bagaimana kira-kira Allah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang memerintah alam raya, yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita. Tidak kita hormati aturan dan seruannya, kita gantikan dengan aturan yang bersumber dari produk manusia. Kira-kira kita merendahkan Allah apa tidak? Jelas merendahkan Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam suratul A'raf, kalau tidak salah ayat 180, walillahil asma'ul husna. Kepunyaan Allah seluruh nama-nama yang penuh dengan keindahan. Fad'uhu biha. Kalau kalian butuh sesuatu, mengharapkan sesuatu, takut dari sesuatu, jangan bingung. Panggil Allah melalui nama-nama. Nama-nama ini mengalir, maknanya begitu indah, memberikan harapan, bimbingan, petunjuk, pemahaman yang jelas mengenai Allah, dan juga apa? Menjadi benteng yang akan melindungi kita. Karena alam raya semua di bawah perintah Allah dengan nama-nama aja yang begitu indah. Tidak ada yang memerintah bersama Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Perhatikan penutup ayat ini. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Abaikan, tinggalkan mereka yang menyelewengkan nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dihukum sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kalau Allah bernama Al-Hakim, tahu namanya diambil oleh makhluknya atau diserahkan kepada makhluknya. Dia melakukan ilhad, penyimpangan enggak dalam apa? Nama-nama Allah. Dan kata al-hada yulhidu ilhadan. Dalam bahasa Arab modern sekarang arti mulhid itu ateis. Mulhid dalam bahasa Arab ateis. Asal kata al-hada yulhidu ilhadan diambil dari kata al-lahdu, Peniadaan. Seorang yang membuat kuburan, ya, di samping dia menggali kuburan, dia juga melakukan apa?
melakukan lubang yang menyerong, ya, untuk menempatkan jenazah. Jadi kotak, ada lagi lubang ke dalam serong gitu, itu namanya lahat. Liang lahat kalau Jadi kuburannya, kemudian yang menyerong untuk meletakkan jenazah menghadap ke arah kiblat, ditutup dengan papan, itu namanya lahat. Artinya lubang yang menyerong. Betul nggak? Dari sini ya lahirlah kata al-hada yulhidu, itu penyimpangan, penyerongan. Maka di saat seorang ya memberikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Malik, ya, begitu juga Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya, begitu juga namanya Al-Hakim, diberikan kepada makhluk-makhluk, dia melakukan ilhad. Ini yang terjadi pada saat ini. Ketika seorang ditanya, kalau seandainya kamu disuruh memilih antara Pancasila dan Al-Quran, mana yang kamu akan pilih? Seorang yang beriman akan mengatakan, saya memilih Al-Quran karena datang dari Tuhan, saya pencipta seluruh alam raya, termasuk pencipta kamu dan bangsa kita. Lalu bagaimana kedudukan Pancasila? Nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang amat indah yang dipetik dari ajaran Al-Quran, bukan sebagai tandingan Al-Quran. Kita menerima Pancasila dengan nilai yang begitu indah, yang ditelurkan oleh para ulama kita, para pemimpin kita, dipetik dari ajaran Allah dan kitabnya. Kok sekarang kamu menjadikan Pancasila sebagai tandingan Al-Quran? Kira-kira pantas nggak kalau seandainya Bapak Jokowi sebagai presiden, tentu rakyat sebagiannya mengangkat lagi presiden yang lain? Mau terima nggak? Nggak bisa diterima, dikenakan hukuman berat buat orang semacam ini. Lalu bagaimana Allah akan membiarkan kita yang bersikap sombong, congkak, menolak hakimiyatullah, ya, menolak malikiyatullah, kekuasaan Allah sebagai satu-satunya penguasa, ya. Lalu apa? Lalu kita patuhi penguasa-penguasa yang berasal dari manusia dan hukum-hukum yang bersumber dari aturan mereka. Pada saat seorang ya membaca nama Allah, Ya Allahu, Ya Rahman, Ya Rahim, Allah memperkenalkan kepada kita, Dia itu Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang terhadap hambanya. Kira-kira kesan apa yang kita rasakan dari dua nama itu? Sebagaimana Allah memperlakukan hambanya dengan penuh kasih sayang, Allah juga menuntut dari kita untuk memperlakukan sesama hamba ini apa? Dengan perlakuan yang sama. Kalau kita zalimi manusia, kita akan berhadapan dengan Allah. Tuhan yang memperlakukan hambanya dengan penuh rahmat. Atau kita zalimi mereka, sakiti mereka, cederai mereka. Apalagi kalau sampai seorang diberikan jabatan, membuat rakyat menderita, karena langkanya barang-barang kebutuhan, kenaikan harga, hanya untuk berpihak kepada oligarki. Memperkaya, memenuhi kantong mereka, tapi membuat rakyat merada. Yang memberikan kepercayaan pada mereka, apakah akan lepas dari Allah? Ini nama-nama ini bukan hanya untuk dibaca, dihafal, tidak. Diresapi, dihayati. Dua nama ini merupakan apa? Merupakan motivasi buat kita untuk memperlakukan makhluk Allah dengan penuh cinta kasih dan juga ancaman. Sebagaimana dia Ar-Rahman Ar-Rahim, dia juga Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Orang-orang yang sombong, yang angkuh, ya, akan berhadapan dengan Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Oleh karena itu Allah haramkan nama-nama tadi Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir untuk makhluknya, karena di tangan makhluk akan melahirkan kesombongan dan kezaliman. Tapi di tangan Allah, nama-nama ini menunjukkan kebesarannya. Di saat Allah mengatakan, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Kira-kira Allah menyampaikan hal ini pantas apa tidak? pantas. Menunjukkan kesombongan yang berbau keangkuhan apa tidak? Tidak. Tidak. Tapi kalau manusia bilang, ini Jakarta punya saya nih. Sombong gak? Sombong. Sombong banget. Di kampung ini nggak ada yang berani sama saya. Saya mandang aja langsung tunduk. Sombong gak? Sombong. Karena omongan ini sebenarnya omongan apa? Nggak berhak. Omongan yang tidak patut keluar dari manusia. Tapi kalau Allah mengatakan, lahu mulkus samawati wal ard, biyadihi malakutu kulli syai', idza arada syai'an an yaqula lahu kun, Fayakun. itu keluar
bukan dari apa? Sifat yang buruk, tapi keluar dari kebesaran keagungan Allah yang sesuai dengan fakta dan realita. Kemudian Allah juga namanya bukan hanya Aziz, Jabbar, Mutakabbir. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim terhadap hamba-hambanya yang pengasih dan penyayang. Tapi Jabbar, Mutakabbir bagi mereka yang sombong. Jadi Allah terangkan nama-nama ini kepada kita untuk menerangkan dan menjelaskan kepada kita siapa itu Allah. Waktu kita membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu. Ini Allah la ilaha illahu. Kira-kira pada keterangan Allah ini ada peringatan dan ancaman apa tidak? Bisa Allah menegaskan Allah la ilaha illahu. Bisa ada orang yang mengangkat ilah selain dari Allah atau bersama Allah. Kira-kira dia melakukan penyimpangan apa tidak? Dan makna ilah ini, ya, kemudian secara khusus Allah menamakan dirinya itu Allah. Ya. Ini menjelaskan maksud dari apa Asmaul Husna yang begitu banyak. Tapi kalau kita hanya membaca Allah, kemudian tidak meresapi siapa itu Allah sebagaimana diterangkan oleh Allah, tidak akan merasakan kebesaran Allah, keindahannya, keagungannya. Padahal nama-nama tadi menerangkan kepada kita man huwallah. Begitu kita menyembah Allah atas dasar ma'rifat dan pemahaman melalui asma-asmanya, hasilnya beda apa tidak? Kita tidak akan lagi berselisih apakah Asy'ari, apakah Maturidi, apakah apa Mu'tazilah. Ini semua nama-nama yang ada belakangan. Pada masa Rasul tidak ada sama sekali. Yang ada iman, Islam dan ihsan. Iman, ya, berarti kita mempercayakan betul-betul seluruh hidup kita kepada Allah yang melahirkan rasa aman. Islam artinya kepatuhan, ketundukan. Kita akan taati, tunduk kepada semua perintah-perintah dan ketentuan Allah. Kalau seandainya kita tergelincir karena kita lupa atau kita terpengaruh oleh syaitan, kita sadar segera kembali kepada Allah. Jadi iman dan Islam ini merupakan satu kesatuan. Tidak mungkin ada iman tanpa ada Islam. Dan tidak mungkin akan lahir keislaman yang betul-betul murni tanpa ada iman. Betul tidak? Kemudian lahirlah ihsan, buah daripada iman dan Islam akan lahir ihsan. Oleh karena itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin apa? Seorang memahami iman dan Islam dengan benar kalau tidak melakukan perbuatan bajik dan mulia terhadap sesama manusia. Maka lahirnya humanisme yang sejati, kemanusiaan sejati adalah humanisme yang berada di bawah cahaya penerangan dan bimbingan Allah. Karena kalau kemanusiaan terlepas dari Allah, akibatnya apa? Liar. Seorang telanjang di muka umum bergaul bersama lawan jenisnya atau sesama jenisnya, dia mengatakan ini hak saya sebagai manusia. Seorang datang membawa bensin, mau bakar rumahnya. Lalu dia mengatakan saya bebas, saya bisa membakar rumah saya. Padahal rumah dia berdempetan dengan orang lain. Kalau dibiarkan bagaimana? Atau dia mengedarkan narkoba, dibebaskan, bagaimana akibatnya? Akan menimbulkan kerusakan. Manusia merupakan satu kesatuan. Maka Allah perintahkan agar kita mensosialisasikan yang ma'ruf, segala kebaikan, juga mengingatkan agar orang menjauhkan dari yang mungkar. Karena kalau mungkar dibiarkan akan apa? Akan hancur. Jangan jauh-jauh. Terjadinya perang di Ukraina, di wilayah yang begitu jauh berpengaruh kepada negeri kita, berpengaruh terhadap negara-negara Arab yang bergantung kepada Ukraina. Harga minyak langsung naik. Betul enggak? Artinya nggak bisa orang mengatakan saya hidup sesuai dengan pilihan saya, kemauan saya bebas melakukan apa yang dilakukan sesuai dengan pilihan saya. Kalau humanisme seperti ini bukan humanisme, namanya hukum rimba. Betul enggak? Ini kebuasan, keliaran. Maka datanglah petunjuk Allah untuk mengatur manusia agar tidak saling menzalimi satu dengan lain. Nah, sering orang mengatakan bahwa saya hanya akan memahami agama sesuai dengan mazhab cinta. Mazhab cinta. Seluruh cinta yang tidak terkontrol di bawah awasi oleh Allah akan berubah menjadi liar. Akan berubah menjadi liar. Seorang cinta pada pasangannya tanpa bimbingan petunjuk agama bisa apa?
menzalimi orang-orang di sekelilingnya. Contohnya, dia cinta pada pasangannya, lupa kepada ayahnya, lupa kepada ibunya. Demi kecintaan pada istri dituruti apa yang dia mau walaupun melakukan kezaliman terhadap bangsa maupun negaranya. Bahaya enggak? Bahaya, Ustaz. Begitu juga orang dengan alasan dia berbakti pada ayah ibunya, dia zalimi istrinya. Kenapa kamu lakukan? Karena saya taati kedua orang tua saya. Enggak benar. Benar. Bahkan kalau seandainya ayah ibunya sebagaimana Quran sebutkan orang non-muslim, ya, kita diperintahkan berbakti dan menghormati mereka. Tapi kalau mereka memerintahkan kita melakukan perbuatan yang salah, wa ijahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Contohnya, ayah ibu kita perintahkan kita menzalimi istri kita, boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh taati. Katakan, ya Umi, kalau saya taati kamu, saya jerumuskan diri saya sama Umi ke dalam api neraka. Saya wajib menghormati, memperlakukan Anda dengan mulia, tapi berkaitan dengan apa yang Allah bolehkan. Kalau menyangkut yang Allah haramkan, tidak boleh saya taati kalian. Oleh karena itu, nggak pernah Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ita'atan. Ada nggak? Nggak ada. Wa bil walidaini ihsana. Bukan ita'atan, karena kalau taat pada kedua orang tua dalam kemaksiatan pada Allah, nggak bakal boleh. Jadi kalau orang tua yang begitu berjasa tidak boleh kita taati dalam kezaliman, apalagi selain mereka, baik itu pemerintah, negara, DPR. Kalau mereka memerintahkan kita berbuat yang tidak benar, kita nggak boleh taati. Tidak boleh mentaati dalam apa-apa yang salah. Maka dari sini jelas ya, bahwasannya beribadah kepada Allah ini bukan hanya sebatas ibadah ritual. Seperti sholat, puasa, berhaji, atau meyakini Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan. Kalau kita bertanya, bagaimana dalam pemerintahan? Coba renungkan nama-nama Allah. Nama-nama yang begitu indah, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dialah satu-satunya raja di raja, satu-satunya pemerintah yang memerintah alam raya dan seluruh isinya. Cuma bedanya kita diberikan otonomi daerah dalam kehidupan apa? Kehidupan dunia kita nih yang sempit terbatas. Kita mentaati Allah apa menyalahgunakan ya, nikmat yang Allah berikan untuk membangkang dan menentang Allah apa tidak? Kalau kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah, mentaati perintah Allah, maka di dunia kita akan selamat, begitu pula di hari akhirat. Maka Allah terangkan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, bukan untuk main-main, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Yang taat pada Allah, hormat kepadanya, mensyukuri kebesarannya, mengikuti bimbingan dan petunjuk kitab dan Rasulnya, maka dialah orang yang terbaik amalnya. Walaupun dia seorang dari desa, dari kampung, hanya tamat SD. Tapi mereka yang berpendidikan tinggi, walaupun hafal Al-Quran, tamat dari Al-Azhar, dari Ummul Qura, berjubah, jenggot yang lebat, jidat yang hitam. Tapi kalau tidak sama sekali menghormati Allah, bersyukur padanya, memperlakukan manusia dengan mulia, maka ini merupakan apa? Syaitan yang berpakaian ulama. Ini lebih berbahaya daripada apa? Dari bahaya yang dilakukan oleh masyarakat awam. Karena kezaliman tegak, karena ada dukungan. Dan dukungan yang paling besar dari mereka apa? Yang berilmu. Nah, pada saat ini kita lihat, kebanyakan ulama kita ini hanya menjadi alat. Pada saat kampanye, ya, dijadikan alat untuk memberikan dukungan. Pada saat mereka menetapkan yang salah, ulama dijadikan sebagai apa? Pembenaran yang membenarkan hal-hal yang menyimpang dan tidak benar. Padahal ulama yang Allah muliakan itu adalah mereka yang menyampaikan risalah Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembunyikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk disampaikan. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan satu pembukaan ya, yang mengingatkan kita semua bahwa ibadah itu memiliki arti dan makna yang luas. Orang makan, minum dengan niat ibadah kepada Allah, untuk memperkuat tubuhnya, fisiknya agar dapat menjalankan amal ibadah.
Dia berikan makan istrinya nafkah dari yang halal, ibadah. Dia keluar, bekerja, berusaha, apapun pekerjaan dia. Baik dia tukang somai, tukang sotomi dipikul berkeringat, semua ya, luka yang ada pada pundaknya, keringat yang keluar. Kalau diniatkan ibadah bisa dibayangkan tetesan keringatnya. Begitu juga keletihan, kelelahannya masuk dalam bilangan ibadah. Dia berikan nafkah keluarganya, dia infakkan sebahagian di jalan Allah, betapa mulianya orang ini. Tapi walaupun tamat dari Amerika, tamat dari Mesir, tamat dari negara-negara yang bergengsi menjadi pejabat, berdasi, penampilan yang baik, tapi mengkhianati amanat dan ilmu yang Allah ajarkan, maka orang ini waliyadzubillah tempatnya adalah apa? Dasar api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali. Di saat dia mengucapkan salam pada saudaranya di luar, di saat bertemu, senyum dengan niat ibadah, kan luar biasa, betul nggak? Betul. Di saat dia mengulurkan tangannya membantu orang yang susah, menghapuskan air mata orang yang berduka dan bersedih, ibadah. Di saat dia menegakkan keadilan, ibadah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, ibadah. Berkumpul bersama istrinya, bergaul, ibadah. Dan Allah ajarkan doa kita bagaimana pada saat berkumpul. Betul tidak? Kemudian kita perlakukan istri kita dengan mulia, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ibadah. Kita didik anak kita dengan penuh kecintaan, menjadi anak yang saleh, ibadah. Kita hormati ayah ibu kita, merawat mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, ibadah yang paling mulia. Coba mana yang lepas dari ibadah? Makan somai, makan soto mie, ya, dari yang halal dan baik dengan niat ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau sebagai orang mengatakan nggak ada dalilnya makan soto mie ibadah, nggak ada dalilnya makan apa somai ibadah, betul gak? Jadi mereka ingin contoh-contoh yang ada apa adanya, jadi harfiyun, zahiriyun. Semua yang kita lakukan, makan, minum, sampai tidur kita di bulan Ramadan diantaranya, ya, secara khusus. Ya ayyuhan nas qad aqbala alaikum syahrullah birrahmati wal barakati wal maghfirah. Wahai manusia, ini khutbah Rasul pada akhir bulan Sya'ban. Telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa rahmat, keberkahan dan ampunan. Huwa syahrun du'itum fihi ila biyafatillah. Dia bulan di mana kalian dijadikan sebagai tamu-tamu Allah, mencicipi jamuannya. Wa ju'iltu min ahli karamati. Kalian dijadikan sebagai ahli karamatnya. Betul-betul tamu-tamu agung yang mulia. Anfasukum fihi tasbih. Tarikan nafas kalian hitung tasbih. Wa du'aukum fihi mustajab. Doa kalian dikabulkan oleh Allah. Wa naumukum fihi ibadah. Tidur kalian, para shaimin, ibadah pada Allah. Nah kita katakan hari-hari menjalani perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan semua masuk dalam hitungan ibadah. Seorang TNI atau aparat kepolisian dijalankan tugasnya, diniatkan ibadah. Ibadah yang besar. Seorang TNI berjuang membela bangsa negara, tapi bukan untuk negara, untuk Allah. Dia bela negara, bela rakyat, bela kedaulatan dan kemerdekaan mereka. Semua dilakukan untuk Allah, ibadah. Kalau tidak diniatkan ibadah, bukan ibadah. Ya. Betul tidak? Betul. Seorang polisi menjaga lalu lintas, menjaga keamanannya, memberikan hukuman pada yang bersalah, bukan minta 500.000 rupiah yang nggak ada artinya, atau lemparan korek api yang isinya uang sekecil. Bisa dijalankan tugasnya ibadah. Soal rezeki jangan takut, Allah akan berikan kepada kamu rezeki yang melimpah ruah. Jadi dalam hidup kita ini ada ibadah, ada juga maksiat yang keluar dari ibadah. Antara dua. Kalau seorang membolimi istrinya atau anaknya, maksiat enggak? Dosa besar bukan? Dosa besar. Bisa dia perlakukan dengan mulia, mendidik mereka dengan penuh kesabaran, mencari nafkah dari yang halal, ibadah pada Allah. Kalau gitu mubah gimana, Ustaz? Kata mubah itu bukan berarti mutlak. Contohnya, yeah. Makan itu hukumnya mubah. Kalau nggak makan, mati. Betul nggak? Betul. Berarti sebetulnya ibahah itu bukan berkaitan dengan makannya, karena manusia harus makan. Yeah.
Tapi memilih mau makan ikan boleh, mau makan apa daging boleh, mau makan sayur boleh, mau makan singkong Boleh. asal yang halal. Betul enggak? Betul. Adapun makannya itu sendiri harus Ibadah juga berarti Ustaz. ibadah. Kalau kita niatkan, Ibadah. kalau kita makan minum untuk maksiat, habis makan minum kita melakukan maksiat nih, pergi sama perempuan, katakan yang bukan muhrim kita, lalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka semuanya terhitung bagian dari maksiat pada Allah. Tapi kalau kita makan minum untuk membuat kita lebih semangat dalam beribadah, berjuang di jalan Allah, indah nggak? Ustaz, tapi kenapa yang menjadi fardu ain tuh sifatnya ritual aja Ustaz, kayak sholat, zakat dan lain sebagainya Ustaz. Nah, kita kan tahu manusia ini ya, terbagi pada individu dan masyarakat. Maka kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka disesuaikan. Ada kewajiban setiap individu, ya, ada kewajiban. Jadi kewajiban yang sifatnya individual, ada yang kewajiban sifatnya sosial. Contohnya, seorang laki-laki beristri beranak, kewajiban dia untuk memberikan nafkah pada istri sama anaknya. Betul nggak? Betul. Di saat dia tidak berdaya, lemah atau karena sakit, baru datang kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh merupakan fardu ain. Setiap individu wajib untuk melakukan. Betul nggak? Betul. Tapi di saat berkaitan dengan kewajiban sosial, maka setiap orang disesuaikan kewajibannya dengan kemampuannya. Contohnya, seorang yang diberikan ilmu, pengetahuan untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala. Dia fokus untuk menyampaikan dakwah dan ajaran Allah. Nah, untuk menunjang dia menyampaikan agama, diantaranya membutuhkan biaya kan. Maka orang-orang yang kaya, yang mampu, mereka beribadah kepada Allah dengan menyumbangkan hasil usaha mereka untuk mendukung perjuangan agama. Si ulama butuh makan, butuh minum, butuh juga dana untuk mengembangkan dakwahnya. Kalau dia dakwah juga, kemudian dia cari nafkah juga, akhirnya apa? Akan terjadi kendala. Apalagi kalau sampai dakwah kemudian ngompreng. Tiap datang ke majelis yang difikirkan bukan apa? Menyampaikan dakwah, tapi yang diharapkan amplop. Pertama, dia ikhlas. Seadanya diberikan, lama-kelamaan di sini dikasih lebih besar, di sini lebih sedikit. Kemana dia pergi? Datang ceramah di kantor-kantor dapat sekali ceramah 2 juta. Di masjid cuma dapat 50.000. Kira-kira dakwah dia akan memilih yang mana? Masjid, kantor. Bisa ditelepon, Pak Ustadz bisa nggak menyampaikan khutbah Jumat atau dakwah di masjid kami? Maaf deh, acara sudah penuh. Padahal kosong. Nungguin panggilan dari mana? Dari tempat-tempat yang basah. Akhirnya ulamanya yang pertama rusak seperti ikan, kepalanya yang busuk, yang lain busuk nggak? Jadi seharusnya ada kerjasama. Yang kaya dengan kekayaannya, yang berilmu dengan ilmunya, yang kuat dengan kekuatannya, kemudian pejabat dengan jabatan mereka memfasilitasi dakwah Islam untuk berkembang dengan baik. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, Allah membagi kewajiban disesuaikan dengan apa? Dengan peran ya, dan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu ada sebuah kisah. Seorang yang kaya raya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Ta'ala. Rajin beribadah bangun malam, puasa di waktu siang. Akhirnya seorang datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Berkata, ya Amirul Mukminin, luar biasa si fulan kaya, raya, melimpah rezekinya. Bangun malam, puasa di waktu siang. Karena kesibukan ibadah, hingga banyak orang susah untuk bertemu dengan dia. Imam Ali mengatakan tugas dia bukan itu. Bukan memperbanyak sholat sunat ya, atau bangun di waktu malam hingga membuat tertidur di waktu siang. Tugasnya dengan hartanya dia berinfak. Nah kalau para dokter ya, meninggalkan rumah sakit bangun malam, puasa di waktu siang, zikir sama ibadah, ditinggalkan, kewajiban dia apa jadinya? Jadi dokter-dokter kewajibannya dengan apa? Dengan profesinya. Orang yang datang berobat, yang tidak mampu dilayani dengan baik, sebagaimana melayani yang mampu. Tapi kalau hanya milih mampu, dia tinggalkan bangsal, tidak peduli terhadap mereka, dia khianat. Begitu juga ustadz. Kalau nggak diberikan imbalan, nggak mau datang.
Dikasih imbalan sedikit, taubat nggak mau datang lagi. Cari kira-kira lahan-lahan yang basah. Akhirnya berkolaborasi dengan pejabat, dengan pengusaha, membenarkan perbuatan mereka. Kalau nggak membenarkan, takut nggak diundang lagi. Jadi tidak ada satupun ranah kehidupan, wilayah kehidupan yang terlepas dari perintah ibadah kepada Allah. Nah, kalau dokternya menjalankan amanat Allah, ustadznya menjalankan amanat Allah, konglomeratnya menjalankan amanat Allah, pedagang mentaati perintah Allah, petani juga begitu, begitu juga anggota DPR dan para menterinya. Kira-kira dunia bakal harmoni apa tidak? Harmonis. Ini pembukaan pembicaraan kita di seputar ibadah, ya. Daripada kita bicara mengenai kunut, tidak kunut, tarawih 23 atau 11, udah nggak usah tarawih. Nggak usah tarawih. Di rumah sholat isya, sholat sunnah cukup. Yang penting apa? Nggak ribut. Jangan ribut, saling membantu, saling menolong, kemudian satukan barisan kalian untuk menegakkan kalimat Allah. Hingga musuh tidak berani terhadap kita. Tapi kalau kita zalimi saudara kita, orang lain lebih berani lagi. Iya. Contoh ada seorang anak laki-laki kurang ajar sama ibunya. Kurang ajar sama tidak menghargai bapaknya. Dia menikah, akhirnya karena si anak kurang ajar sama bapak ibunya, si istri lebih berani lagi. Si istri apa? Lebih berani. Lebih berani terhadap ayah ibunya. Tapi ada seorang anak laki-laki yang menikah dengan seorang wanita. Dia hormat pada ayah ibunya. Waktu dia menikah, dia bilang sama apa? Sama istri, ingat, kalau kamu tidak menghormati ayah ibu saya, sakiti mereka, saya langsung ambil keputusan berpisah. Kalau kamu hormati mereka, perlakukan mereka dengan mulia, saya akan memuliakan kamu. Kalau kamu berbuat salah terhadap saya siap berikan maaf. Tapi kalau kamu sakiti ayah ibu sekali, berarti tidak ada pertemuan lagi. Itu si istri betul-betul menghormati ayah ibunya dengan mulia. Saya teringat sebuah kisah. Kisah ini terjadi di Jepang. Dia seorang pemimpin tentara. Seorang juga pemimpin terkemuka. Dia ingin menikah. Lalu orang bertanya, apa persyaratan kamu? Apa persyaratan? Dia mengatakan, saya mencari seorang wanita yang bisa memuliakan ibu saya. Ayah sudah meninggal dunia. Ibunya seorang petani. Dia ajak ke kota bergabung sama dia, menolak. Dia menikmati kehidupan bertani yang luar biasa. Sampai ketika anaknya sang jenderal datang ke kebun dia, si ibu sedang panen kentang, dia nikmati betul-betul hasil dari jerih payahnya. Lalu dibandingkan coba dengan kekayaan yang dikumpulkan manusia dengan apa yang dilakukan si ibu. Dia makan hasilnya dan orang lain juga ikut menikmati. Seperti petani padi, dia bekerja untuk dirinya sama keluarganya, hasilnya orang lain ikut menikmatinya. Dibandingkan dengan para koruptor, ya, oligarki yang ingin cari keuntungan dengan menyengsarakan rakyat. Ya. Bandingkan coba. Bandingkan juga dengan ulama-ulama yang ceramah sana sini. Ya. Tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Si ibu lebih mulia. Jadi si ibu memberikan pendidikan buat anaknya. Kehidupan itu bukan kemegahan, kemewahan atau kedudukan, tapi menjalani kemuliaan. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, sendal saya yang robek ini lebih saya cintai daripada jabatan yang saya duduki sekarang ini, kecuali untuk menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Jadi jenderal ini dari Jepang, dia menikahi seorang wanita, pilihannya, kriterianya, wanita yang bisa memuliakan dan menghargai ibunya. Oleh karena itu apa? Si wanita bukan mendampingi dia, tinggal bersama ibunya. Dia yang bolak-balik menengok ibu bersama istrinya. Kalau zaman sekarang kita jumpai anak laki-laki sudah beristri, ngeluh. Dia mau bantu ibunya sama bapaknya, istrinya menolak. Dia bertanya, Ustadz bagaimana Ustadz? Saya mau bantu ayah ibu saya, istri menolak, marah-marah dan mengamuk. Sudah diberikan nasihat? Sudah. Tidak dengar. Saya bilang nggak usah pusing-pusing. Ceraikan dia, ganti sama yang baru. Yang muda, yang baik, yang taat, hormat kepada ibu kamu. Perempuan ini akan membawa kamu ke neraka. Ceraikan dia. Karena kalau perempuan jerumusin suaminya ke dalam api neraka, bahaya sekali.
Si laki-laki takut nggak beri ke ibunya. Sampai ada seorang wanita, sebagaimana dalam psikologi keluarga kita, seorang wanita tinggal di rumah menantunya kontrak. Jadi menantunya punya kontrakan, si perempuan ngontrak salah satu kamar yang dikoskan oleh menantunya. Suami diam aja. Si ibu berlinang-linang air mata melihat suami lebih berat kepada istri. Lihat coba. Jadi kita lihat sekarang ini materialisme sudah luar biasa menjadi Tuhan yang disembah, dipuja dan diagungkan. Sedangkan kehormatan ayah ibu yang merupakan wanti-wanti pesan dari Allah, yang merupakan kewajiban kedua setelah mentauhidkan Allah, diabaikan. Oleh karena itu saya ingatkan kepada pemuda-pemuda, hati-hati. Kalau kalian ingin hidup selamat, bahagia dan mulia, mendapatkan kemurahan dan panjang umur, rezeki yang lapang, perlakukan ayah ibu kalian dengan mulia. Kemudian kepada wanita-wanita juga, hendaknya kalian perlakukan ayah ibu kalian dengan mulia. Dorong suami untuk berbakti kepada ayah ibunya. Niscaya anak-anak kalian akan memuliakan kalian di hari akhir nanti. Dan kepada laki-laki juga yang menikah dengan seorang wanita, sebagaimana dia ingin kedua orang tuanya dimuliakan, muliakan orang tua dari apa? Dari wanita, istri Anda yang telah menghadiahkan seorang wanita yang baik, berpendidikan, yang mulia, tanpa meminta imbalan dari kamu. Betapa sulitnya ayah ibu mendidik anak perempuannya hingga dewasa. Setelah dewasa dia nikahkan, bahkan dia keluarkan uang biaya. Diharapkan anaknya untuk bahagia. Tidak minta apa-apa dari menantunya. Coba dia minta, perlakukan putri saya dengan baik sebagaimana perlakuan kamu. Wajib seorang laki-laki memuliakan ayah ibu istrinya. Sebagaimana dia wajib memuliakan kedua orang tuanya, dia ingin istri juga memuliakan kedua orang tuanya. Muliakan kedua orang tua dari istri Anda. Islam ini betul-betul agama yang memberikan bimbingan untuk manusia menuju jalan hidup yang lebih mulia. Insya Allah sesi berikutnya kita akan lanjutkan luasnya ibadah dalam Al-Quran. Tidak seperti ibadah yang difahami dalam apa? Dalam sebatas ritual saja. Batas ritual yang sempit. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Hussein Alatas dan juga Ustaz Otong atas penjabarannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Tadi dijelaskan tentang luasnya makna ibadah, juga bagaimana tentang makna kesyirikan ya Ustaz. Bagaimana juga kita kadang-kadang mempersekutukan Allah. Tolak ukurnya itu tadi Ustaz Hussein menjelaskan dari asma-asma Allah. Orang kadang-kadang membelokkan atau bahasa Al-Qurannya ilhad. Betul. Asma-asma Allah ditempatkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi akidah kita, melindungi iman kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga ketakwaan kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, semoga bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Saya Isa Alkaf, Ondi dan juga Anis Mualim mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.